Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Cahnisik Channel. Kali ini kita akan bicara bambu unik, petuk. Petuk dalam arti saya petuk bambu ya, bukan petuknya para mafia ya. Asli ini ya. Ini namanya petuk belalai gajah, atau ada yang bilang juga petuk kurung belalai gajah, kurung begini. Ininya menjadi unik karena ruas pendeknya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai sini. Ini sangat langka ya, bisa buat hiasan, bagus. Dan di sini ada pakem lagi namanya sambung raga, orang Jawa bilang sambung nowo ya, itu luka ya. Ini filosofinya, ini ibaratnya belalai gajah yang siap tempur. Ini kalau orang ini dunia militer ini dibilang siap ya, ya, siap menghadapi kehidupan walaupun harus luka. Nah, itu lukanya itu unik jadinya ya, asli, bukan bikinan, karena bambu sulit dibikin-bikin ya. Walaupun di bambu petuk itu yang suka aput-aput itu ada yang sambungan palsu ya, tapi kalau yang unik-unik begini asli alami. Ini bisa buat hiasan tuh, nggak kalah unik dengan yang hiasan lain ya, termasuk kayu unik ya. Ini belum dipernis, ini masih hijau ya. Ini seharusnya dibersihkan dulu, kering, dipernis, kasih dudukan ya, yang bagus ya. Ini taruh di ruangan, kantor apa-apa, menjadi unik. Ini namanya bambu kurung belalai gajah, siap ya. Ada yang bilang juga ini kalau begini, ini namanya kurung lam alip ya. Banyak nama-nama sesuai dengan adat dan budaya masing-masing, warisan nenek moyang. Jadi bukan nama-nama yang dibikin-bikin gitu, bukan. Ini ada pakemnya ya, pakemnya sudah ditentukan oleh para master bambu ya. Ini lam jalah namanya, atau lam alip ya. Unik ya ya. Ini baru satu bambu, ini kalau dari jauh bagus, harganya juga ini termasuk bagus di dunia bambu unik, 1 sampai 5 jut ya. Yang kedua, ini kalau saya buka ini, wah ini agak menakutkan ya. Ini saya bungkus ya, ngeri ini. Ini bambu junjung derajat berbuluh perindu. Wah, sangar. Itu bukan nama yang saya bikin-bikin ya, itu nama yang sudah ditentukan oleh ahli bambu seluruh Indonesia, bahkan dunia mungkin ya. Ini memang sengaja saya bungkus ya, biar nggak rusak, maksudnya bukan apa-apa, bukan stick atau apa, bukan ya, biar nggak rusak ya. Ada kegunaannya buat hiasan, buat keunikan, menikmati keutuhan dan ambil filosofinya ya. Nah, nih bambu ini ada keanehannya, kelebihannya ini bambu nih, coba lihat nih ya. Di sini rantingnya dulu ya, ini nemunya udah mati dulu, mati ngurak namanya. Ini double 2, kalau orang bilang ini tumpang sari ya. Ini ranting sebelah, ini ranting sebelah. Itu enggak lazim di bambu, karena bambu itu normalnya sini langsung sini ya. Nah, ini di sini tumbuh. Ini para master bambu udah sepakat, ini namanya buluh perindu. Buluh itu bambu ya. Nah, buluh perindu, bukan buluh
pakai H. Nah, buluh itu bambu perindu, artinya yang tumbuh di perindu itu merindu ya, artinya sesuatu yang tumbuh di ruang kosong, bumbung kosong. Nah, uniknya lagi ini di tengahnya ya. Nah, ini tumpang sari juga. Jadi udah tadi bawah tumpang sari, sini juga tumpang sari. Ini 1 2. Nah, ini tumpuk, namanya tumpang sari ya. Dan di sini tumbuh lagi, nyambung lagi senar buluh perindu ya. Nih, di sini juga tumpang sari lagi. Nah, jadi ini tumpang sari sub 3 atau tumpuk 3. Ini langka sekali. Ini sangat, waduh, luar biasa langkanya ya. Kalau ada yang punya juga jarang. Lalu buat apa ya? Buat hiasan atau buat hobi ya, hobi untuk mengoleksi benda-benda yang unik ya. Ini kadang-kadang unikan alam ya, yang disebut dengan anomali ya. Ini tumpuk kan enggak lazim ya. Ini tumpuk-tumpuk ya, tumpang sari sub 3. Ini termasuk unik ya. Ya namanya di dunia ini yang unik memang kadang bisa menjadikan hati ini agak senang ya, karena kebahagiaan bisa dicari di mana saja. Bahkan janda bolong pun hanya daun begitu juga bisa menjadi hal yang menyenangkan ya. Kita lanjut lagi dengan bambu lainnya. Nah, ini lebih unik lagi nih. Ini bambu yang susah dicari, langka nih. Nah, ini dalamnya ada bulu perindu juga, ada senarnya bulu perindu. Lah itu ya. Nah, ini udah saya potong. Nah, ini keunikannya bambu ini tumbuh masuk ke dalam. Ini di sini udah lapu alami nih, lapu alami. Nah, dia menembus ruas, bolong ruas tembus ke atas. Ini bukan rekayasa, bukan dimasukin panjang kan. Nah, bagaimana masukinnya? Nah, kalau dikeluar juga bisa. Bagaimana bisa ngeluarin? Ya, ini kuat ini walaupun kelihatannya lapu. Bolong, tembus. Ini namanya bambu sesuai dengan pakem para senior master ya. Ini namanya bambu meraga sukma, atau kalau orang Jawa bilang tuh ngerogoh sukmo ya. Ini unik, ini unik ya. Artinya ini filosofinya seseorang yang bisa tumbuh di dalam kekosongan dan menembus ruas. Ruas tuh dalam bahasa sini dibilang ruas tuh diibaratkan ros tuh roso, nah, rasa. Seseorang yang bisa menembus rasa hingga dia tumbuh di ruang kosong, menembus ruas, dan bisa menggantikan batang utama yang hancur. Ini sebetulnya bambu regenerasi yang unik ya. Nah, ini bambunya cocok bagi orang yang mendalami spiritual ya, orang yang menumbuhkan kekuatannya dari hatinya ya. Karena rasa itu ada di hati, bukan di dengkul ya, bukan di otak juga ya. Jadi rasa itu ada di hati ya. Jadi setiap mau bicara atau mau apa itu sudah dipikirkan efek akibatnya ya. Orang-orang yang mendalami spiritual biasanya suka memiliki bambu seperti ini, bambu ngerogoh sukmo. Artinya seorang yang kalau orang biasa itu kan raganya membawa sukmanya ya, tapi ini sukma membawa raga hingga raganya itu seolah hilang ya, tapi dia tumbuh dari dalam.
artinya seseorang yang sudah luar biasa kemampuan spiritualnya ya, itu filosofinya. Dan ini memiliki filosofi yang sangat unik, tumpang sari sabtiga ya. Tumpang sari itu artinya filosofinya bisa bahwa kekuatan itu bisa terbangun, kekuatan lebih ya bisa terbangun bukan karena dari dasar aja, tapi ada tambahan-tambahan ya. Jadi kalau kekuatan Anda mau tambah ya harus ditambah, yang ditambah ruasnya, rasanya. Ruas itu rosnya, roso, kita harus menambah ruasnya, roso yang pentingnya, baru menambah basicnya ya. Ini carang, ini basic, kanan kiri, nggak cukup kiri atau nggak cukup kanan ya. Ada yang mengartikan juga ini adalah keseimbangan hidup, sesuatu yang harus tumbuh di kanan kiri seperti tangannya kanan kiri, tapi dia bersab tiga, di dalamnya tumbuh senar ini. Orang bilang buluh perindu, yang orang-orang mistik ini gunakan untuk sarana apalah ya, sarana biar memiliki daya tarik mungkin. Nah, suara-suara yang menakutkan. Nah, kita lanjut dengan bambu selanjutnya. Nah, ini bambu yang sulit juga ditemui ya. Bambu ini udah rapuh batangnya, tapi di ruas paling atas, ini biasanya paling atas, nggak akan di tengah, nggak akan di bawah, ini paling atas. Pokoknya bambu begini udah nggak ada pertumbuhan batang lagi, adanya pertumbuhan ini murni generasi bambu. Ini namanya petuk ya, petuk sapu jagat. Wah, ini mengejutkan, ini seram namanya ya, sapu jagat. Kenapa? Ini kan membentuk seperti sapu ya. Jadi di sini sudah kosong, tapi dia tumbuh walaupun di tengah nih ya. Ini ada yang tumbuh di tengah ya. Ini yang dari samping nutup ke sini, seolah tunas-tunas ini tidak rela ada kekosongan kehidupan, maka dia nutup ya. Kalau dilihat ini seperti tangan berdoa ya. Tapi dia tumbuh ke atas. Nah, ini bambu yang tidak rela putusnya generasi atau kekosongan hidup, dia harus tumbuh terus, berusaha menutup, walaupun nggak sama dengan batang utama, walaupun kekuatannya nggak sama dengan batang utama, tapi kalau berkumpul begini ya otomatis memiliki kekuatan sama ya. Ini namanya sapu jagat, bisa buat nyapu nih ya. Ya, ini sapu jagat nih. Ini nama bukan yang saya bikin-bikin, ini udah putusan master seluruh Indonesia ya, termasuk sudah dipelajari dari semua lingkup budaya daerah-daerah, bukannya Jawa, bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Sulawesi, semua sama, seluruh Indonesia namanya juga sapu jagat. Anda yang belum tahu tentang bambu bisa belajar dari sini ya. Jadi tumbuh full ya. Yang dicari yang tumbuh full gitu ya, cuma satu dua enggak unik ya. Ini full. Jadi dari kanan kiri nutup, ada yang tumbuh di tengah. Biasanya di sini ada bulu perindunya, tapi ini enggak ada. Biasanya ada akar yang nembus ke bawah, tapi ini enggak ya. Itu bambunya banyak ya. Ini belum dibikin, belum dipernis, belum apa ya, masih ini nemu sudah orang potong, artinya sudah terbuang, nggak kepake lagi. Daripada nggak kepake ya diambil lah buat hiasan ya, siapa tahu laku dijual, dan memang laku ya, walaupun hanya tinggal kita aja bertanding mencari harga. Tapi yang paling disukai orang adalah ini ya. Oh, ini paling serem ini, belalai gajah kurung ya. Ini lambang kekuatan, perlindungan, itu filosofinya begitu. Karena dia melindungi diri yang luka, itu kan luka terus sampai sana luka, tapi dia tetap hidup dan tampak
ya istilahnya bambu ini ingin menjadi pribadi sendiri yang tumbuh dan sangat bagus ya. Ini ada yang bilang juga karena ini banyak carang-carang di sini tumbuh, ada yang bilang juga ini bambu kurung belalai gajah sangga buana sambung raga. Jadi banyak ya, banyak. Ini paling disukai oleh orang-orang yang punya duit lebih. Kalau punya duit pas-pasan kayaknya mikir lah membeli bambu ya, tapi kalau orang duit lebih itu sangat banyak ya. Ini yang terakhir ya, yang terakhir dan paling unik dan terunik, ada jaminan di seluruh Indonesia belum ada yang punya ini ya. Bahkan mungkin Anda cari di negeri Cina juga nggak akan ketemu ini bambu. Ini panjangnya hanya sekitar 1,5 cm ya. Ini sama dengan ya, kalau ini 1 cm ya jari saya ini dari sini ke sini, ini ya 1,5 cm, yang ini hampir 2 cm ya. Bayangkan 1 cm tapi dia bisa melengkung tanpa pecah, tanpa rusak, dan di tengahnya masih bolong tuh ya. Ini ada bolongnya ya, ada bolong ya tuh, tapi dia bisa dari ruas ini ketemu ruas ini. Ini sangat langka bambu ini, sangat hampir sepertinya saya sendiri yang punya ini, karena seluruh grup bambu yang jumlahnya jutaan orang itu belum pernah ada yang upload ini. Tuh mungkin dia takut nguploadnya, takut disita oleh orang-orang berduit ya, karena ini memang unik. Dan ini ingat ya, yang kita cari itu ini sampuk buku, kalau orang Kalimantan bilang ya, orang Jawa bilang petuk ros. Ini naik ke atas kan ya, nah, ini ke bawah ya, ini madep ke bawah, ini madep ke bawah ya ya. Dan di sini juga seolah ada kelingkingnya atau cincinnya ya. Jadi ini ngadep ke atas, ini ngadep bawah ya. Cuman jarang terdeteksi kalau orang sembarang lihat aja ini ya. Nah, tapi ini keunikannya, ini bisa 1 cm tapi melengkung tanpa rusak ya, utuh dia. Bahkan dia membentuk masih ada lubang, nah itu ya. Ini unik banget karena ini bambu ya, dalamnya lubang. Biasanya kalau melengkung dia pecah, tapi ini nggak ada pecah sama sekali, nggak ada retak. Jarang sekali bambu yang melengkung bisa begini. Kata Bung Karno itu, pahlawan kita dulu itu, saya cuma melengkung belum patah ya. Semakin dia melengkung ketemu ini, dia itu panjang dulu saya potong ya, panjang. Jadi melengkung dia mengambil kedudukan dan makin tinggi. Ini sangat unik ya, seperti apa itu, ulek-ulek ya. Ini saya sendiri juga nggak berani menentukan pakem ini ya, karena memang belum ada yang punya. Mau dipakem, kasih pakem apa, yang jelas ini cuma sampuk buku aja ya, ketemu ruas itu aja pakemnya. Atau masuk bambu bengkok ya, tapi bengkoknya ini memang unik, nggak sembarang bengkok. Ini ruas ini bisa ketemu ini, silakan aja Anda cari ya. Teman-teman saya yang pembulang atau yang master Anda cari, ada nggak yang seperti ini ketemu ini, di ruas ini ketemu ini, tapi bambunya cuma 1 cm. Kalau bambu panjang mungkin bisa dibengkokkan. Siapa yang membengkokkan ini? Karena bambu ini bolong ya, masih ada bolong segini. Biasanya pecah kalau di apapun ya. Begitulah ya sahabat seluruh Nusantara ya, pecinta bambu unik seluruh Nusantara. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan tonton agar channel ini bisa terus menayangkan konten-konten tentang keunikan alam, bukan dimaknai sebagai mistik ya, tapi sebagai alamiah.
sebagai keunikan alam, bahwa itu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menciptakan apa saja dan tidak sesuai dengan pikiran kita, karena kalau sesuai pikiran kita ini nggak masuk akal begini nih ya. Itu ya, selamat berjumpa dengan tayangan berikutnya. Jangan lupa ya, tetap like, subscribe, dan tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.